Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita walaupun kita belum bisa belajar secara tatap muka. Kita belajar masih dalam keadaan daring atau dalam jaringan. Sebelum lanjut, alangkah baiknya karena kalian kelas 7 semuanya baru dan belum ada yang saling mengenal, maka ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu ibu akan memperkenalkan diri ibu kepada kalian supaya kalian tahu siapa sih ibu, siapa sih ibu ini, siapa sih guru seni budaya ini. Oh ya. Nama ibu adalah Fatimah. Ibu mengampu pelajaran seni budaya dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, untuk pertemuan kali ini di kelas 7, materi yang pertama atau bab 1 yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih gambar, apa sih flora, fauna, dan alam benda itu. Nah, di sini ibu akan jelaskan gambar adalah bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik dan mental. Aktivitas fisik itu berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar seperti ballpoint, pensil gambar, pensil warna, dan lain-lainnya. Kemudian mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menggambar bisa dengan imajinasi, bisa juga dengan objek. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Berikut perbedaan gambar simetris dengan asimetris. Nah, di sini ada gambarnya ya. Coba kalian lihat, di sini ada gambar simetris dan asimetris. Perhatikan gambarnya ya. Oke, untuk selanjutnya tahapan saat menggambar. Nah, ini ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan ketika kalian akan menggambar. Yang pertama yaitu mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Nah, objek itu apa sih? Objek adalah sasaran atau model, suatu model yang akan kita gambar. Contoh, kita akan menggambar bebek. Nah, berarti bebek itu adalah objek yang akan kita gambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian objek gambar. Maksudnya bagaimana? Kita harus tahu apa yang akan kita gambar tersebut. Contoh tadi, seumpama kita akan menggambar bebek, ya kita harus tahu dong bagian-bagian bebek itu seperti apa. Maka dari itu baru kita bisa menggambar objek tersebut. Yang ketiga, menyusun menyambung bagian
perbagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. Kemudian yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Nah, untuk selanjutnya, kegiatan menggambar merupakan induk atau dasar dari karya seni rupa. Menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan menggunakan media 2 dan 3 dimensi. Menggambar menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lain yang dapat digunakan untuk menulis. Kemudian selanjutnya, menggambar alam benda disebut menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda buatan yang sudah terbentuk dari alam. Kalau alam benda buatan manusia dapat berupa, contoh nih ya, alam benda buatan manusia nih ada kendi, piring, kemudian mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Nah, itu yang sudah ada di alam sekitar kita. Untuk selanjutnya, ketika menggambar bentuk, perhatikan hal-hal berikut ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan menggambar bentuk. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Yang kelima, penggunaan latar belakang atau background. Nah, di sini ada contoh langkah-langkah menggambar bunga Kamboja. Kalian tahu bunga Kamboja? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, gambarlah bentuk lingkaran. Ya, lingkaran pola bunga. Yang kedua, gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, berilah warna pada bentuk hasil bunga seperti pada gambar berikut. Nah, di sini ada contoh gambarnya nih. Perhatikan ya. Nih, yang pertama kita buat kelopaknya terlebih dahulu. Kemudian baru kita buat seperti daunnya yang kemudian kita memberi warna yang sesuai dengan bunganya. Nah, di sini juga ada langkah-langkah menggambar bunga yang lain juga. Nih, kalian perhatikan ada bunga mawar. Kemudian ada juga menggambar itu tadi yang kalau yang bunga berarti itu menggambar fauna ya. Kok fauna? Flora ya. Kalau yang bunga flora. Kalau yang menggambar fauna itu di sini ada contohnya menggambar itik, kemudian menggambar apa lagi? Selain itik, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah, kalian juga harus paham nih alat dan media menggambar. Kalian sudah bisa menggambar tapi kalian belum paham alat-alatnya apa saja sih yang buat menggambar itu. Yang pertama ada pensil. Pensil di sini ada 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tebal atau hitam pekat. Nah, biasanya kalau yang pensil B itu dia lebih hitam
Kemudian yang kedua, ada pensil warna. Memiliki variasi warna banyak, menghasilkan warna lembut, berfungsi mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Berikut contoh pensil warna nih ya. Kalian di sini ada ya gambarnya ya pensil warna. Kalian juga pasti sudah tahu lah kalau pensil warna, karena mungkin dari SD juga sudah ada yang namanya pelajaran menggambar, bahkan mungkin dari PAUD, nggak mungkin lagi, memang iya dari PAUD sudah ada. Kemudian alat yang ketiga yaitu krayon. Ada 2 jenis krayon, yaitu pensil dan batangan. Ada yang berbahan lunak dan berbahan keras. Krayon berbahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan menimbulkan kesan lembut ataupun cerah. Berikut contoh krayon. Nih, krayon biasa yang digunakan oleh anak-anak PAUD. Kemudian yang keempat, ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Yang nomor 5 adalah kertas gambar. Menggambar membutuhkan kertas berwarna netral. Biasanya yang dipakai itu putih, abu-abu, atau coklat. Dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna kertas. Pewarna kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar. Contohnya kertas pada larang pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar seperti kertas karton. Berikut contoh kertas gambar nih. Maaf ya, ibu agak nggak konsen karena ada anak lagi nangis. Oke, sekian materi hari ini, materi yang ibu sampaikan pada bab pertama ini, yaitu membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Cukup sekian materi yang ibu sampaikan. Oke, ada tugas untuk dikumpul hari Sabtu. Tugasnya adalah gambarkan gambarlah flora, fauna, dan alam benda. Jadi kalian boleh menggambar flora nih. Misalkan flora itu kan tumbuh-tumbuhan. Kalian boleh menggambar bunga, boleh juga menggambar pepohonan, atau juga menggambar pemandangan ya. Itu boleh. Nah, kalau yang fauna itu hewan ya, tentang hewan. Jadi kalian boleh gambar hewan apa saja. Boleh. Nah, alam benda ini benda-benda yang ada di sekitar sekeliling kita di alam. Kalian boleh milih. Jadi tugasnya menggambar ya. Dikumpul hari Sabtu di sekolahan. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang ibu sampaikan walaupun hanya singkat. Ya, ibu harap kalian bisa memahaminya. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.